Halo Halo teman-teman. teman-teman, hari ini ikut kita berdua yuk tanya-tanya pandangan masyarakat tentang Dinasti politik dalam kontestasi pemilu. Yuk ikut kita. yuk. Permisi Pak, saya mau tanya mengenai pandangan Bapak tentang dinasti politik. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan pekerjaan Bapak? Nama saya Julius Dilanjur, saya kebetulan dosen. Nama saya Ahmad Agus Antonio SH. Saya sebagai sementara mahasiswa S2 Hukum. Pekerjaan sama mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudin. Pekerjaan sekarang freelance ya, dan bekerja juga di Komisi Yudisial. Untuk politik dinasti sendiri Bapak tahu nggak itu apa? Politik dinasti itu ibaratnya politik berbasis keturunan ya. Di dunia politik ini dipenuhi dengan persaudaraan. Yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan itu yaitu sistemnya secara monarki atau turun temurun. Jadi kayak misalnya ayahnya atau ibunya atau siapanya yang masih kerabatnya yang memegang pemerintahan saat itu atau sebelumnya atau akan datang. Kalau pandangan saya pribadi itu dinasti politik itu ada kayak orang turun temurun orang yang berhubungan dengan di kepemimpinan daerah, kepemimpinan wilayahnya. Macam misalnya saya presiden, anak saya wakilnya, atau anak saya gubernurnya, wali kotanya, atau bisa jadi bupatinya gitu. Nomenklatur politik dinasti itu sudah lama muncul sebenarnya, cuman lagi booming lagi sekarang ini karena disangkut pautkan dengan pemilu 2024. Nah, politik dinasti tersebut sebenarnya sudah lama dipakai di zaman kerajaan, karena memang dinasti ini turun temurun yang sudah disiapkan anak cucunya untuk memimpin nantinya. Cuman hal ini diadopsi ke negara demokrasi yang hanya plek saja diambil. Nah, nomenklatur nama dinasti politik ini muncul. Bapak sendiri setuju atau tidak dengan adanya dinasti politik di dalam kontestasi pemilu di Indonesia? Semuanya yang setuju atau tidak setuju, saya sebenarnya tidak setuju saja. Tapi perlu kita pahami dulu yang dinasti politik itu sebenarnya apa. Kalau modelnya melalui proses pemilihan, ya itu berarti bukan dinasti, karena itu bagian dari demokrasi yang dipilih langsung. Tetapi kalau prosedur misalnya ada paslon yang itu diindikasi terkait dinasti politik, ya mungkin prosesnya yang berbau dinasti politik, tapi untuk dia menjabat tidak dijaminan rakyat akan memilih atau tidak. Kalau dipilih berarti itu masih bagian dari demokrasi, dan tidak boleh kita terlalu kaku menganggap itu dinasti politik, karena kalau pengacara anak-anaknya juga banyak pengacara, dan apakah itu dikatakan dinasti politik? Kan tidak, karena kan memang itu diwarisi oleh orang tuanya. Begitu kalau Sebenarnya tidak setujunya biasa aja, karena mungkin ini hanya kebetulan saja, karena mungkin kalau putusan MK kemarin tidak diputuskan di bulan-bulan kemarin, mungkin ini tidak akan ini memang ini tergantung waktu saja saya. Setuju saja, karena menurut juga di dalam dinasti politik itu ada kecenderungan atau hal-hal yang negatif, dan juga dia memang mampu dalam pemerintah. Kalau saya setuju dengan tidak setuju untuk adanya dinasti politik ini, kan namanya pemilu itu kan, namanya pemimpin daerah itu kan dipilih
dipilih. Jadi itu kan pilihan masyarakat. Jadi setuju dan tidak setuju kan harus setuju kan, ini namanya masyarakat yang dipilih, masyarakat yang memilih kan. Masyarakat tahu bahwa ada namanya pemilihan umum untuk kepala daerah ataupun calon legislatif, calon eksekutif, legislatif sama kepala daerah atau presiden kan. Masyarakat tahu, masyarakat yang memilih. Jadi kalau misalnya yang mencalonkan adalah keluarganya atau saudaranya atau anaknya, ya kan ini kan dipilih berdasarkan masyarakat, pilihan pribadi masyarakat. Jadi saya setuju saja karena memang yang memilih ini kan masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan mungkin orang-orang berpikir bahwa oh iya ini anaknya ini, tapi namanya yang memilih kan masyarakat yang menentukan. Jadi nasibnya masyarakat nanti akibat dinasti politik itu sebenarnya salah satu bentuk dari politik itu sendiri. Dan kalau dibilang setuju atau tidak itu netral ya, karena memang politik itu dibolehkan. Karena politik itu digunakan untuk mencapai tujuannya, gitu. Mau baik mau buruk itu dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan politik itu sendiri. Berarti menurut Bapak kalau ada calon legislatif atau calon kepala daerah itu dia masih lagi berpartisipasi dalam pemilu karena memiliki kemampuan yang baik. Kalau dia jelas, yang paling utama adalah kemampuan dia, kapasitas dia untuk menjadi seorang representatif dari rakyat. Kalau dia mampu, terutama bertanggung jawab, bisa, kenapa tidak? Kalau dinilai dari kemampuannya sih bisa dikatakan layak lah, karena kalau dilihat dari persaudaraan itu sampai kapan pendidikan di Indonesia akan dinilai dari persaudaraan, sedangkan dia memiliki kemampuan yang lain. Layak kalau memang dia sudah dipercayakan, apalagi kalau misalnya sebelumnya dia sudah pernah menjadi menjabat seperti menjadi wali kota, walaupun tingkatannya belum sama seperti presiden, tapi bisa dipercaya atau diberikan kepercayaan lah, bisa dicoba dulu. Namanya kan orang itu bukan cuma sekarang kan, kalau di era sekarang ya saya lihat masyarakat itu banyak yang memilih anggota legislatif ataupun kepala daerah itu kan yang dari namanya material. Akan tetapi orang tidak melihat bagaimana pemikiran atau kemampuan dari seseorang tersebut. Kalau dari saya harus ada kedua-duanya, bukan salah satunya. Jadi dari kemampuannya pun tidak perlu melihat dari oh dia ini dinasti politik, tidak. Akan tetapi kita harus melihat dari kemampuannya. Untuk kelayakan itu harus kita lihat dari kualitas individunya ya. Dimana kalau dia ingin menjadi legislatif, berarti dia harus memiliki kualitas mewakili suara yang mau diwakilinya. Yang kedua, ketika dia mau eksekutif, berarti dia memiliki kapabilitas sebagai pemimpin. Dia bisa memimpin kalau sebagai presiden itu di sebuah negara, di sebuah daerah itu berarti gubernur, dia bisa memiliki kapabilitas sebagai pemimpin. Ketika politik ini dibilang layak atau tidak, sebenarnya layak ketika individu itu bagus, tapi tidak layak ketika dia melawan hukum. Dia melawan apa yang seharusnya ada di dalam konstitusi. Nah, itu yang dilarang sebenarnya. Cara-cara tersebut yang harusnya digunakan. Kemudian dampak politik dinasti menurut Bapak apa Pak? Kalau dampaknya ya pasti kekuasaan itu cenderung berbau kekeluargaan, karena kekuasaan yang berbau kekeluargaan itu identik dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kepemimpinan itu berbau kekeluargaan, semuanya akan muncul orang-orangnya yang ada di dalam birokrasi pemerintahan. Kalau dari diskusi akhir-akhir ini banyak yang bilang kalau akan dikembangkan seperti ini ke depan, politik itu akan dipenuhi dengan satu kartu keluarga.
mereka. Kemudian menurut Bapak perlu nggak larangan mengenai dinasti politik itu diatur di dalam undang-undang? Karena kalau misalnya diatur nanti akan bertentangan dengan undang-undang dasar di mana setiap orang itu memiliki hak untuk dipilih sebagai pejabat negara. Kayaknya tidak perlu ya, karena kalau dilihat secara hukum kita tetap tinggi hukum undang-undang dasar. Pas ada dampak positif sama dampak negatif. Kalau dampak negatif yang biasa muncul di masyarakat, pikiran masyarakat itu misalnya ada kecurangan atau misalnya tidak terlalu apa ya, tergantung tempat kita itu kayak dia kayak ketergantungan sama yang keluarganya atau kayak mengikut supaya tidak terlalu biasanya dia tidak jadi tidak sesuai ini. Dampak dari dinasti politik ini saya tidak ada, akan tetapi lebih meningkatkan kualitas keluarga yang naik ya. Melihat contoh yang baru-baru ini, politik dinasti itu sebenarnya baik buruknya itu tergantung orang yang menafsirkan. Cuman ketika politik dinasti itu dilakukan untuk mencapai tujuan seperti kita melawan konstitusi, kita melawan sistem yang sudah ada, kita mengesampingkan undang-undang yang ada. Nah, di situ politik dinasti tidak bisa dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak perlu nggak diakosi dalam undang-undang mengenai larangan dinasti politik ini? Karena kalau misalnya ada undang-undang tersebut, maka itu akan bertentangan juga dengan undang-undang dasar, di mana setiap orang itu memiliki hak untuk dipilih sebagai pejabat negara. Artinya kalau undang-undang ya jangan sebentar nanti justru membatasi hak-hak orang. Ya kalau saya dosen, kemudian dia menjadi dosen, apakah itu maksudnya dinasti? Kan belum tentu. Jadi perlu kalau memang ada aturan hukumnya silakan, tapi jangan sampai justru membatasi apa yang menjadi kemampuan dia. Yang mungkin saja dia belajar dari orang tuanya sebagai pejabat yang kemudian diwariskan, tidak salah. Yang pastinya adalah caranya yang baik, bijaksana dan prosedural, itu saja bagi saya. Layak untuk diatur itu karena mungkin untuk menenangkan, bukan meminimalisir, pokoknya untuk supaya masyarakat itu tidak terlalu ada inilah apa nih, ada aware begitu untuk yang ingin menjadi caleg itu tidak membuat sesuatu yang melanggar, misalnya ada kecurangan. Ada untuk larangannya bisa diatur, tapi ada keterbatasannya. Macam anak saya, atau batasannya cukup anak saya atau saudara saya, tidak usah sampai seterusnya. Untuk dilarang dan tidak dilarangnya itu tergantung terhadap nomenklatur yang kita pakai. Nah, kita pakai nomenklatur politik dinasti, kan itu kan tidak disebutkan dalam undang-undang maupun konstitusi. Tapi dalam substansinya hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi itu bisa dilarang. Pada dasarnya semua asas, nilai, aturan, norma itu sudah melarang bagian-bagian dari kesewenangan yang tadi atau hal-hal yang tidak baik tadi. Maupun kita pakai nomenklatur baru tapi substansinya sama seperti sebelumnya, itu sebenarnya sudah dilarang. Jadi hanya dikuatkan lagi substansinya. Oke, Kak. Nah, itu dia hasil tanya-tanya kita dengan masyarakat mengenai pandangan mereka tentang dinasti politik dalam kontestasi pemilu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!